dunia wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'limna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sha'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah untuk menuntut ilmu agama. Merupakan salah satu wasilah yang paling cepat untuk mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka marilah kita terus saling menasihati untuk diri kita dan juga saudara-saudara kita. Mari kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, mengingatkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita untuk selalu belajar ilmu agama. Jangan bosan-bosan untuk menghadiri majelis ilmu, tempat yang sangat berkah, tempat yang akan dibagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang memahami atau tidak memahami, semuanya akan mendapatkan keberkahan jika mereka selalu berada di dalam majelis ilmu. Oleh karenanya, mari kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu agama sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau kemana-mana selalu membawa pena dan juga kertas. Beliau selalu menulis manfaat, faedah-faedah yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ditanyakan kepada beliau, ila mata ya imam, sampai kapan wahai imam engkau selalu belajar, selalu menulis, selalu membaca? Maka kata beliau, ma'al mihbara ilal maqbara. Dari pulpen ini, dari pulpen celup ini sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Ini yang harus selalu kita teladani. Terus belajar sampai kapanpun, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buian, dari semenjak bayi sampai masuk ke dalam liang lahat. Karena inilah jalan kebaikan. Inilah jalan keistiqomahan, yaitu dengan ilmu agama. Maka selalu berjuang, bersungguh-sungguh untuk belajar. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jihad itu ada 4. Yang pertama jihad untuk belajar, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Yang kedua kita berjihad untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga kita berjihad di dalam mendakwakan ilmu yang sudah kita dapatkan dan sudah kita amalkan. Kemudian yang keempat kita berjihad di dalam kesabaran. Kita bersabar, berjihad dalam kesabaran ketika mendapatkan gangguan, mendapatkan cobaan di dalam belajar, di dalam beramal maupun di dalam mengajarkan ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni mengkaji kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas rukun pengurusan jenazah yang keempat, yakni menguburkan mayit. Dan kita akan melanjutkan poin-poin yang dituliskan oleh beliau di sini. Di antaranya adalah wasunnatu ad-dafnu fil maqbarah. Disunnahkan menguburkan mayit itu di pemakaman umum, di tempat
dikuburkannya kaum muslimin. Ini sunnah. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudfanul mauta fi maqbaratil Baqi. Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan jenazah, yaitu beliau menguburkan di pemakaman Baqi. Kama tawatarat al-akhbaru bidzalik, sebagaimana kabar-kabar yang mutawatir, riwayat-riwayat yang sangat banyak yang mutawatir yang menjelaskan Rasulullah kalau menguburkan jenazah selalu di pemakaman. Wa taqaddama ba'daha fi munasabati syatta, dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pembahasan sebelum-sebelumnya, aqrabuha haditsu Ibnu Al-Khososiyah, dan yang paling dekat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Khososiyah alladzi suqtuhu fil mas'alati sabiqah, yang sudah saya tuangkan di pembahasan sebelumnya. Walam yunqal an ahadin minas salaf annahu dufina fi ghairil maqbarah, dan tidak dinukilkan satupun dari kalangan salaf, baik sahabat, baik tabi'in maupun pengikutnya tabi'in, bahwa mereka menguburkan mayit itu selain dari kuburan, selain dari pemakaman umum. Illa ma tawatara aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi, kecuali yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di kamar beliau. Ini pun kabarnya adalah mutawatir. Riwayatnya mutawatir dan riwayatnya sahih, dan terbukti sampai sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di kamarnya beliau, di rumahnya beliau. Wa dzalika min khususiyatihi alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu karena kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama dalla alaihi haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang bertanya, ini Nabi sendiri makamnya di rumahnya sendiri, beliau makamnya di kamarnya Ibunda Aisyah, berarti kita umatnya boleh seperti itu? Jawabannya tidak. Ini khusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dua sahabatnya yang mengikuti Rasulullah dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah juga khususiyah, karena mereka berdua inilah yang selalu menyertai baginda Rasulullah kemanapun ketika masih hidup. Maka mereka pun ingin ketika wafat dimakamkan juga bersama dengan kekasih mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat setelah itu tidak ada yang dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah. Bahkan Ibunda Aisyah sendiri sangat berharap beliaulah yang akan dimakamkan di dekatnya Rasulullah atau dekatnya ayahnya beliau. Namun Umar ibn Khattab di akhir hayatnya, beliau ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi, maka beliau mengirim utusan kepada Ibunda Aisyah, kirimkan, ucapkan salam kepada Ibunda Aisyah, lalu minta izin, katakan Umar ingin dimakamkan dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau mempertegas lagi, bilang kepada Ibunda Aisyah dari Umar, jangan bilang dari khalifah, karena saat ini saya bukan lagi menjadi khalifah. Karena beliau merasa tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk memimpin, maka beliau berlepas diri dari kepemimpinan. Beliau mengatakan, katakan kepada Ibunda Aisyah, saya bukan menjadi khalifah lagi saat ini. Maka bilang dari Umar, jangan bilang dari khalifah. Ibunda Aisyah dengan ithar mengutamakan Umar ibn Khattab karena beliau faham begitu dekatnya beliau bersama ayahnya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun pergi selalu diikuti oleh mereka berdua. Makanya banyak riwayat yang menyebutkan Rasulullah masuk ke tempat ini, keluar ke tempat ini, masuk ke tempat ini, keluar ke tempat ini, selalu bersamanya Abu Bakar dan juga Umar. Maka wajar
ketika meninggal dunia mereka pun ingin dimakamkan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini khusus ya. Nah, hadisnya adalah hadis Ibunda Aisyah, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Ketika Rasulullah nyawanya dicabut oleh Allah, maka para sahabat itu berbeda pendapat untuk tempat pemakaman beliau. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak pernah lupa setelah itu. Qala ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang nabi pun kecuali di tempat di mana tempat itu disukai untuk dimakamkan oleh nabi tersebut. Fadufinuhu fi mawdi'i firashihi, maka beliau pun dimakamkan di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka jangan kita makamkan keluarga di pemakaman keluarga ya. Jangan buat pemakaman sendiri meskipun punya lahan banyak, punya tanah besar, jangan kita makamkan di pemakaman keluarga. Karena ini tentunya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, hikmahnya juga adalah banyak yang mendoakan. Kalau pemakaman keluarga mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi kalau pemakaman umum jelas, ketika ada orang yang lewat mengucapkan salam, mendoakan orang yang ada di pemakaman umum tersebut, ini sangat bermanfaat. Namun kalau dimakamkan di pemakaman tersendiri, maka ini hanya orang tertentu saja yang mengetahui. Apalagi sampai memakamkannya di dalam rumah. Nah, ini sangat keliru, apalagi sampai di dalam masjid. Ada sebagian yang berwasiat nanti kalau meninggal dunia dimakamkan di masjid tempat imam atau di tempat arah kiblat. Ini tentunya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini ada pengecualian. Sunnahnya yaitu makam di pemakaman umum. Pengecualiannya yaitu Rasulullah dan dua orang sahabatnya yaitu Umar dan Abu Bakar. Nah, di sana juga ada kondisi yang dikecualikan. Yaitu apa? Poin berikutnya kata beliau, wa yustathna mimma sabaqa asyuhada'u fil ma'arakah. Dan dikecualikan juga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid ketika berperang. Fa innahum yudfanuna fi mawatini istishhadihim wala yunqaluna ilal maqabir. Maka mereka akan dimakamkan di tempat mereka gugur, di tempat mereka meninggal, tidak dipindahkan tempatnya ke pemakaman umum. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ilal musyrikina liyuqatilahum. Rasulullah keluar dari Madinah untuk berhadapan dengan orang-orang musyrikin agar berperang dengan mereka, yakni perang Uhud. Wa qala Abi Abdillah, maka bapakku berkata, bapaknya bernama Abdullah, yakni Abdullah bin Haram. Ya Jabir ibni Abdillah, la alaika an takuna fi nidari ahlal madinati hatta ta'lama ila ma yasiru amruna. Wahai Jabir bin Abdillah, hendaknya engkau menunggu kami di dalam kota Madinah, alias engkau tidak usah ikut berperang sampai engkau nanti melihat apa yang kami dapatkan, apa nasib kami, apakah kami meninggal dunia atau kami akan kembali lagi. Fa inni wallahi laula anni atruku banatin li ba'di la ahbabtu an tuqtala baina yadai. Seandainya
demi Allah, seandainya kalau bukan karena aku meninggalkan anak-anak perempuan, maka sangat aku inginkan engkau itu berperang dan mati di hadapan saya. Jadi beliau menahan anaknya Jabir untuk tidak berperang gara-gara karena masih punya banyak anak-anak perempuan. Kalau Jabir meninggal atau beliau juga meninggal, maka siapa yang akan menjadi wali, yang akan merawat anak-anak perempuan beliau? Maka beliau membiarkan Jabir untuk tidak ikut berperang. Qala fa bainama ana fin nadarin id ja'at ammati bi abi wa khali adaltuhuma ala nadih fadakhalat bihima al-Madinah litadfinahuma fi maqabirina id lahika rajulun yunadi ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u bil qatli fatudfinuha fi masari'iha haitsu qutilat faraja'na bihima fadafannahuma haitsu qutila. Maka ketika dia sedang menunggu di dalam kota Madinah, beliau melihat ada beberapa jenazah ya yang dibawa masuk ke dalam kota Madinah, pengen dikuburkan di pemakaman kaum muslimin di dalam kota Madinah. Namun ternyata mereka bertemu dengan salah seorang laki-laki yang dia berteriak, dia memanggil bahwasanya Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengembalikan jenazah-jenazah yang mati syahid itu untuk dimakamkan di mana tempat mereka terbunuh. Ini dalil bahwa orang yang mati syahid dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia. Baik, ini pengecualian. Berikutnya adalah wala yazuzu ad-dafnu fil ahwali al-atiyah illa li darurah. Dan tidak boleh memakamkan jenazah di keadaan atau kondisi di bawah ini kecuali darurat. Tidak boleh memakamkan pada kondisi-kondisi ini kecuali memang ada darurat. Kondisi yang pertama, ad-dafnu fil awqatis salasah. Tidak boleh memakamkan di 3 waktu. Ini 3 waktu yang dilarang untuk memakamkan jenazah. Li hadithi Uqbah ibni Amir al-Mutaqaddim, sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mensolati jenazah, kemudian untuk memakamkan mayat-mayat kami. Mohon maaf, untuk solat ya, solat apa saja dilarang pada 3 waktu ini. Untuk solat pada 3 waktu ini atau untuk menguburkan jenazah, yaitu apa? Hina tatlu'u syamsa bazighatan hatta tartafi', ketika matahari terbit sampai matahari tinggi setinggi tongkat. Wa haitsu taqumu qa'imu adh-dhahir hatta tamila asy-syams, dan ketika matahari tengah berada di tengah-tengah bumi sampai tergelincir ke arah barat. Wa hina tudayyifu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub, dan ketika matahari sudah sangat lemah sampai matahari terbenam. Ini 3 waktu yang tidak boleh dimakamkan mayat kecuali ada darurat. Yani ketika matahari sebelum terbit ya, matahari terbit ya sampai waktu syuruk. Tapi kalau sebelum matahari terbit itu tidak masalah. Setelah sholat subuh langsung dimakamkan, ini tidak masalah. Yang dilarang adalah ketika matahari sudah terbit, maka tunggu sebentar sampai waktu syuruk. Atau ketika matahari sedang berada di tengah-tengah bumi, maka tunggu sebentar sampai tergelincir ke arah barat. Atau ketika matahari sudah mau terbenam, maka tunggu sebentar sampai matahari itu benar-benar terbenam. Sudah kita jelaskan sebelumnya ya, paling tidak ini hanya beberapa menit. Ya, kalau bisa diperkirakan sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Ini waktu yang sangat singkat ya, jangan terburu-buru, kita tunggu sebentar.
Taib. Nah, di sini ada beberapa ulama yang mentakwil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu au nakburu fihinna mautana. Maksud daripada larangan menguburkan jenazah kami pada waktu-waktu ini. Nah, sebagian ulama mentakwil, namun dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa minat ta'wilat al-ba'idah, dan di antara takwilan yang sangat jauh. Bal al-batilah, bahkan ini takwil yang batal, takwil yang batil. Karena takwil itu harus sesuai. Ini takwilnya tidak sesuai. Qaulu ba'duhum, perkataan sebagian ulama, ya, nakbara atau nakbaru ai nusalli, menguburkan jenazah maksudnya adalah mensolati jenazah. Jadi mereka memaknai perkataan Nabi menguburkan jenazah itu diartikan dengan mensolati jenazah. Berarti boleh kita menguburkan jenazah pada waktu-waktu ini, yang tidak boleh itu kalau mensolati jenazah. Ini takwilan sebagian ulama. Wala yakhfa annahu ma'na ba'idun, dan tidak diragukan lagi ini maknanya sangat jauh. La yansaku ilaihi ad-dihnu min lafdil hadis, dan tidak sesuai ya dengan logika kita ketika memahami hadis ini. Taib. Wa qad radda dzalika ta'wilu al-Imam An-Nawawi aidan. Nah, takwilan ini dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Walakinnahu fi sabili dzalika waqa'a fi ta'wilin akhar yushbihu hadza. Imam An-Nawawi membantah takwilan itu, tapi Imam An-Nawawi sendiri juga terjatuh dalam takwil yang lain yang maknanya sangat jauh. Ya. Nah, beliau akan menjelaskan. Ya. Qala ba'duhum, ya, perkataan Imam An-Nawawi, qala ba'duhum innal murada bil qabri salatu al janazah. Yang dimaksud dengan menguburkan mayat adalah salat jenazah, wa hadza dhaifun, ini lemah. Lianna salatal janazah la tukrahu fi hadzal waqti bil ijma'. Karena mensalati jenazah pada waktu-waktu ini tidak dilarang sesuai dengan ijma'. Fala yazuzu tafsirul hadis bima yukhaliful ijma'. Maka tidak boleh menafsirkan hadis yang menyelisihi ijma'. Bal as-sawabu anna ma'nahu ta'ammadu ta'khiri dafni ila hadhil awqat. Namun larangan Nabi ini maksudnya adalah sengaja mengakhirkan pemakaman sampai waktu-waktu tersebut. Ini menurut Imam An-Nawawi, yaitu mengakhirkan penguburan, mengakhirkan pemakaman sampai waktu-waktu tersebut. Kama yukrahu ta'ammudu ta'khirul asri ila isfirari syams bila udrin. Sebagaimana dilarang mengakhirkan waktu asar, mengakhirkan sholat asar sampai matahari sudah menguning tanpa uzur. Fa amma idza waqa'a ad-dafnu fi hadhil awqat bila ta'ammudin fala yukrah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kata Imam An-Nawawi, adapun memakamkan jenazah pada waktu-waktu ini tanpa ada sengaja untuk mengakhirkan, maka ini boleh. Paham ya? Yang dilarang itu kalau memang sengaja mengakhirkan. Nah, ini kita tidak sengaja mengakhirkan karena ada kepentingan, ada darurat, atau karena ada sesuatu sehingga pemakamannya sampai pada waktu-waktu tersebut. Maka kata Imam An-Nawawi, kalau tidak sengaja itu la yukrah, tidak masalah. Berarti Imam An-Nawawi masih membolehkan. Nah, di sini dijawab oleh beliau, qultu wa hadza ta'wilun la dalila alaih. Takwil seperti ini, yakni takwilannya Imam An-Nawawi juga tidak ada dalil atasnya. Wal hadisu mutlaqun yashmalu ta'ammud wa ghairuhu. Sedangkan hadisnya itu berbunyi secara mutlak. Apakah mencakup di dalamnya apakah dia sengaja atau tidak sengaja, itu masuk dalam hadis larangan tadi. Hadisnya itu secara mutlak, tidak ada dikecualikan ketika sengaja atau tidak sengaja. Wal haqqu adamu jawazi dafni walau li ghairi muta'ammid. Sedangkan yang benar adalah tidak boleh
mengakhirkan, tidak boleh memakamkan jenazah di waktu-waktu tersebut walaupun tanpa disengaja. Taib, ini yang dikuatkan oleh beliau secara mutlak, larangan tersebut, tidak boleh memakamkan mayit di waktu-waktu tersebut. Ya, untuk lebih kehati-hatiannya, maka kita jangan makamkan di waktu-waktu tersebut. Ini lebih selamat. Ya. Toh ini waktunya juga cuma sebentar. Ya. Tadi dari matahari terbit sampai waktu syuruk itu kan hanya 15 menitan. Atau setelah matahari hampir terbenam sampai betul-betul terbenam, ini juga hanya 15 menitan. Atau ketika matahari berada di tengah-tengah bumi sampai tergelincir ke arah barat, ini juga hanya sebentar saja. Maka kita bersabar sebentar, lalu kita bisa memakamkan mayit, dan itu lebih selamat, lebih aman, dan lebih keluar dari perbedaan para ulama. Taib. Dan rata-rata kita makamnya di siang hari ya. Yang di malam hari itu mungkin sangat jarang. Rata-rata kita memakamkannya itu di siang hari. Taib. Berikutnya yaitu yang kondisi yang tidak boleh kita memakamkan. Fil lail, di malam hari, tidak boleh memakamkan di malam hari. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min ashabihi kubida fakufina fi kafnin ghaira ta'ilin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang sahabatnya yang meninggal dunia, lalu ketika dikafani ternyata kafannya tidak sempurna. Kafannya kurang. Kalau ditutup bagian kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup bagian kakinya, kepalanya kelihatan. Faqubira lailan, maka dimakamkan pada malam hari. Fajazara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbara rajulu bilail, maka Rasulullah melarang para sahabatnya untuk memakamkan seseorang pada malam hari, hatta yusalli alaihi, sampai orang ini disolatkan. Illa ay yattarra insanun ila dzalik, kecuali kalau memang ada kondisi darurat. Kalau ada kondisi darurat, silakan dia memakamkan di malam hari. Ini menurut hadis yang disebutkan oleh beliau di sini. Taib. Ini tentunya ada perbedaan para ulama yang cukup panjang mengenai memakamkan jenazah di malam hari. Beliau menilai tidak boleh memakamkan di malam hari kecuali uzur. Ya, kecuali uzur, misalkan ya memang di siang hari sudah enggak memungkinkan, akhirnya sampai malam hari. Atau di beberapa tempat yang kalau siang hari itu sangat panas. Ya, siang hari mungkin sangat panas, matahari itu terik, panas, tidak memungkinkan untuk memakamkan di siang hari, maka ini darurat, boleh dimakamkan di malam hari. Ini menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun pendapat jumhur ulama, sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kata beliau, waqad ikhtalafal ulama fid dafni fil laili, dan sungguh para ulama telah berbeda pendapat mengenai menguburkan mayat pada malam hari. Fakarihahu al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri membenci hal tersebut, tidak setuju dengan hal itu. Illa li daruratin, kecuali kalau ada darurat. Wa hadzal hadisu mimma yastadillu bihi, dan hadis ini yang dijadikan dalil. Hadis yang kita bacakan tadi ya, itu dijadikan dalil oleh Imam Hasan al-Basri. Beliau tidak suka atau tidak setuju dimakamkan di malam hari kecuali darurat. Wa qala jamaahirul ulama minas salafi wal khalaf, namun berpendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, la yukrah, tidak dibenci, alias tidak mengapa kita memakamkan di malam hari. Wastadallu bi anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa jama'atan minas salaf dufinu lailan min ghairi inkarin. Mereka berdalil bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga sebagian salaf
mereka dimakamkan pada malam hari tanpa ada pengingkaran. Seharusnya kalau itu tidak boleh, ada pengingkaran dari salaf, ada pengingkaran dari sahabat dan yang lainnya. Fahadisul mar'ati sauda, ada hadis seorang wanita sauda, wanita yang berkulit hitam. Ini pun dimakamkan di malam hari. Lalu siang harinya Rasulullah mendapat kabar sudah dimakamkan, sehingga beliau sholat di mana? Masih ingat? Beliau sholat di makamnya wanita tersebut. Nah, ini kan pemakamannya di malam hari. Warrajulul ladzi kana yakum al-masjid fatufiya bil-lail fadufinuhu lailan. Seorang laki-laki atau dalam riwayat seorang perempuan yang bertugas sebagai pembersih masjid, ya, cleaning service di masjid. Maka dia meninggal dunia pada malam hari dan dimakamkan pada malam hari juga. Fasa'alahum Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu tufiya lailan. Rasulullah bertanya tentang orang ini, kata mereka dia telah meninggal pada malam hari dan mereka pun memakamkannya di malam hari itu juga. Faqala ala adantumuni, kenapa kalian tidak memanggil saya? Qalu kanat dulmah, karena waktu itu sangat gelap wahai Rasulullah. Walam yungkir alaihim. Nah, di sini Rasulullah tidak mengingkari perbuatan mereka ini. Kalau seandainya makamkan di malam hari itu tidak boleh, beliau harusnya sudah menegur, kalian tidak boleh memakamkan di malam hari. Yang diingkari oleh beliau adalah kenapa kalian tidak panggil saya supaya saya ikut mensolati jenazah ini. Nah, beliau tidak mengingkari ketika mereka memakamkan di malam hari. Baik, wa ajabu inda hadzal hadis anna an-nahya kana li tarkis salat. Maka dari hadis ini menjawab pertanyaan kita bahwa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan salat tersebut. Karena tidak disolati itulah yang dilarang oleh Rasulullah. Walam yanha an mujarradi ad-dafni bil lail, dan beliau tidak melarang, ya, sekedar menguburkan di malam hari. Wa innama li tarkis salat au li qillati al musallin au isaatil kafni au anil majmu'i kama sabaq. Ya, yang beliau larang itu karena tidak disolati, atau memang kalau disolatkan pada malam hari tentunya sedikit orang yang ikut sholat. Apalagi kalau di zaman dahulu penerangannya itu sangat kurang. Kalau disolatkan di malam hari sangat sedikit yang menghadiri sholatnya orang ini. Dan kita tahu semakin banyak orang yang ikut dalam sholat jenazah, itu akan semakin bermanfaat untuk si mayit. Tentunya ini terjadi perbedaan para ulama tentang memakamkan jenazah di malam hari. Sekali lagi, kalau memang untuk lebih kehati-hatian maka makamkan di siang hari, ya, kecuali dalam kondisi darurat yang mana kita memakamkannya di malam hari. Allahu a'lam bishawab. Nah, di sini beliau membawakan poin berikutnya, fa ini turru lidafnihi lailan. Apabila memang kondisinya darurat harus dimakamkan pada malam hari, jaza walau ma'a istimali al-misbah wan nuzuli bihi fil qabri. Maka dibolehkan menggunakan lampu, menggunakan penerang, dan membawa lampu itu untuk masuk ke dalam kubur. Ini boleh. Kenapa beliau membawakan poin ini? Ya, karena ada larangan dari Rasulullah tidak boleh membuat penerangan di mana? Di kuburan. Nah, namun kalau seandainya darurat harus memakamkan di malam hari, tidak mengapa kita membawa lampu, membawa penerang, karena itu sangat mempermudah. Litashili amaliyati ad-dafni, karena itu sangat memudahkan dalam pengerjaan penguburan. Wa dalilu hadithu Ibnu Abbas. Dalilnya apa? Hadis Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan seorang laki-laki di dalam kuburnya pada malam hari, dan beliau membawa penerang ketika masuk ke dalam kubur. Ini juga dalil bahwa menguburkan mayat di malam hari juga boleh. Ya, mungkin bagi pendapat yang melarang tidak boleh menguburkan mayat di malam hari, mereka mengatakan ya ini kena ada darurat.
Nah, ini karena ada darurat makanya dimakamkan di malam hari. Allahu a'lam bishawab. Baik. Poin berikutnya. Wa yajibu i'makul qabri wa tawsi'atu wa tahsinuhu. Wajib hukumnya bagaimana ini bentuk kuburannya, bagaimana standar kuburan. Ini yang akan beliau jelaskan. Wajib hukumnya membuat kuburan yang dalam, wa tawsi'atuhu, dan juga kuburan yang luas, wa tahsinuhu, kuburan yang bagus, memperbagus liang kubur tersebut. Wa fihi haditsan, dan dalam masalah ini ada 2 hadis. Baik. Kira-kira standarnya berapa? Ada yang tahu pernah gali kubur? Kalau panjang biasanya 2,5 ya, atau 2,5, 2 meter, 2 ya. panjang 2. Tapi tergantung juga ya, tergantung orangnya ya. Kalau tidak salah 2, ya 2,5, atau kalau 2,5 pasti insya Allah udah aman ya. Ya tentunya diukur dulu sebelum menggali kubur, mayatnya diukur bagaimana orangnya. Jangan sampai nanti malah boros ya, mayatnya ternyata cuma nggak terlalu panjang, tapi kuburannya kok panjang sekali, ini malah boros. Nah ini penting untuk diukur. Supaya jangan sampai salah ya, ketika mayatnya ternyata panjang, kuburannya ternyata kurang panjang, kasihan. Malah nanti dibilang, oh ini kena azab ini, kuburannya malah sempit nih. Wah ini keliru. Padahal salah ngukur gitu. Ya, kita jangan mudah memvonis kena azab, ini bahaya. Nggak boleh kita memvonis ya, bagaimanapun cara meninggalnya orang itu tidak boleh sekali-kali kita memvonis ya orang ini kena azab dan seterusnya. Biasanya termakan sinetron ya. Kuburannya ada api dan seterusnya. Baik. Nah ini kalau tingginya juga berapa, 1,1 meter setengah ya, biasanya tingginya 1,5 meter, kemudian lebarnya juga 1,5 ya, 1,25. Ini nggak sampai ya, lebar ya, 1 meter cukup ya. Nah mungkin di zaman sekarang lebih pengiritan lagi ya, lebih pengiritan lahan lagi, dibuat minimalis, kuburan minimalis gitu ya. Masya Allah. Di sana ada kuburan yang paling elit itu ya, kontraktor kuburan, ada kontraktor kuburan di Jakarta itu. Harganya MM-an. Nah ini kuburan di minimalis. Taib. Dan ini diperbagus. Perbagus itu maksudnya bagaimana? Kalau ada akar-akar, ya itu diambil. Ada batu-batu, diperbagus lubangnya itu supaya jangan ada batu, jangan ada belok-belok. Kasihan kalau ketika dimakamkan ternyata harus belok dan badannya itu harus dengan sengsara ya. Ada sebagian kuburan yang batunya banyak batunya sehingga dia kayak terjepit di batu-batu tersebut. Nah ini kasihan, harus diperbagus sebisa mungkin. Nah bagaimana kalau memang kuburan itu berair ya, karena ada kita mendapati tempat pemakaman itu dekat dengan rawa atau banyak air, baru gali 1 meter udah keluar banyak air. Nah ini bagaimana? Perbagusnya seperti apa? Ya menurut para ulama tidak masalah ya, ketika ada air yang tergenang, sumber air ya, ketika digali ya lebih baik kita mengkuras ya, mengurasnya sebisanya, kita menguras sampai air itu kering baru kita masukkan jenazah. Kalau itu juga tidak bisa memungkinkan, tidak masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh kalau menggunakan peti. Karena ada di sana sebagian ulama juga membolehkan dalam kondisi seperti ini menggunakan peti. Nah ini ditentang oleh jumhur ulama. Pendapat ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan menggunakan peti kalau kondisi kuburannya seperti ini. Nah, namun pendapat yang kuat Allah alam bisawab yaitu tidak perlu pakai peti. Karena
disunahkan dari Rasulullah, para sahabatnya, dari generasi ke generasi semuanya tanpa ada peti. Ya. Apapun kondisinya tidak masalah kita menggunakan kain kafan, dan itu lebih sesuai sunnah Rasulullah. Sedangkan menggunakan peti dikhawatirkan ini tasyabbuh, mengikuti orang-orang kufar. Allah alam bisawab. Sebelum kita lanjutkan mungkin azan terlebih dahulu. Tafadhol. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Mengenai memakamkan mayit di dalam peti, ini sebagaimana fatwa para ulama akan kita bacakan. Qala Ibnu Qudamah wala yustahabbu adafnu fi tabuti li'annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi. Ya, tidak dianjurkan memakamkan mayit menggunakan peti karena itu tidak ada dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari para sahabatnya. Wa fihi tasyabbuh bi ahli dunya, dan itu adalah tasyabbuh dengan pengikut dunia, yaitu orang-orang kafir. Wal ardu anshafu li khadalati,
dan tanah itu lebih bisa melindungi mayat tersebut, ya, bisa menjaga dari aroma dan seterusnya. Wa qala fi insaf yukrahu adafnu fi tabuti walau kana al-maitu imra'atan nassa alaihi al-Imam Ahmad. Dimakruhkan, dilarang memakamkan mayat menggunakan peti meskipun jenazahnya adalah seorang perempuan. Imam Ahmad menyatakan demikian. Taib, ini sebagian pernyataan para ulama larangan menggunakan peti. Namun di sana ada yang membolehkan dalam kondisi yang sangat darurat, sebagaimana diterangkan dalam ensiklopedi fikih Islam. Wa yukrahu dafnul mayit fi tabuti bil ijma'. Dilarang memakamkan mayit menggunakan peti secara ijma', li'annahu bid'atun, karena ini adalah perkara bid'ah. Wala tunaffadu wasiyatuhu bidzalik, dan kalau ada mayit yang berwasiat demikian, tidak boleh wasiat ini dijalankan. Wala yukrahu lil maslahah, ya, dan tidak makruh, ya, dan tidak makruh apabila memang ada maslahat. Wa minha al mayitu al muhtariku idza da'at al hajatu ila dzalik. Yang demikian jika itu mayitnya kondisinya sangat tidak memungkinkan, ya, mayatnya hancur, terbakar dan seterusnya, maka di sini sebagian ulama membolehkan menggunakan peti, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, yang lebih afdol adalah tidak menggunakan peti karena ini lebih selamat. Meskipun kondisi kuburannya, ya, seperti yang kita jelaskan tadi, berair dan seterusnya, maka kita kuras terlebih dahulu atau kita timbun dengan pasir dan yang lainnya agar airnya itu bisa kering sedikit, lalu kita makamkan. Nah, setelah itu mau airnya penuh lagi atau tidak, ya itu sudah bukan urusan kita, ya. Kita hanya memperbagus ketika kita ingin memakamkan, diperbagus. Kalau ada airnya kita kuras terlebih dahulu. Ini termasuk memperbagus kuburan, ya. Setelah dikuburkan apakah airnya tergenang lagi, ya itu bukan urusan kita. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan kami persilakan. Nah, itu diantara keutamaan banyak orang yang mensolati jenazah, dia akan mendapatkan jaminan, ya, terbebas dari siksa kubur dan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, ya. Karena banyak orang yang mendoakan. Semakin banyak orang yang mensolati itu semakin bermanfaat untuk si mayit. Nah, Nah ini nanti ditimbang amalannya yang baik itu mana yang lebih banyak, yang baiknya atau yang buruknya. Kalau seandainya amalan buruknya sedikit dan disolati oleh kaum muslimin yang banyak jumlahnya, dan ternyata doa-doa dari kaum muslimin itu bisa menutup kesalahannya, insya Allah dia mendapatkan ampunan, mendapatkan kebaikan di alam kubur dan juga nanti di hari kiamat. Tapi kalau ternyata doa dari sekian banyak kaum muslimin ini juga tidak mempan, ya, artinya keburukannya sudah sangat banyak, sudah sangat besar. Nah itu tetap, ya, dia akan mendapatkan siksaan sesuai dengan kadar dosa yang dia dapatkan. Sampai dosanya selesai, barulah dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau dosanya masih ada, siksaan itu untuk menghapus dosa-dosanya itu, ya, karena ada yang punya keburukan sangat besar, ya, kedoliman di muka bumi ini. Apalagi sampai mungkin orangnya berbuat kesyirikan, sampai mungkin di KTP-nya muslim tapi orangnya berbuat kesyirikan, ya, disolati bagaimanapun, ya, doa-doa kita itu tidak akan bisa menghapus dosa syiriknya itu. Bahkan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin ada yang lain?
Sampun? Alhamdulillah. Satu lagi, Nggih. ini dari dulu kan ingin bertanya. Orang biasanya jadi sombong karena dia pintar, kaya, dan jabatan. Tapi apakah orang yang rajin beribadah bisa timbul sifat sombong di dirinya? Apakah orang yang rajin ibadah timbul sifat sombong? Mungkin dia ibadahnya banyak, taat, pulang haji, ada satu sombong di dirinya, maka bisa terjadi. Sangat betul ya. Sangat berpotensi sekali. Orang yang taat, yang rajin ibadah sangat berpotensi untuk sombong. Kita tahu iblis itu kurang taat apa sebelum dia dilaknat oleh Allah. Ibadahnya sampai tinggi dan sampai derajatnya sama dengan malaikat. Itu iblis. Dan dia punya sifat sombong, dia punya sifat paling bagus. Dia punya sifat merendahkan orang lain, merendahkan yang lainnya, merasa dirinya paling hebat. Dan Allah ingin menampakkan itu. Sebelumnya tidak ada yang tahu kalau iblis ini punya penyakit hati seperti itu. Allah ingin menampakkan kalau iblis ini punya penyakit yang berbahaya. Allah ciptakan makhluk baru bernama Adam. Lalu di situ terbukti ternyata iblis benar-benar tidak mau sujud karena merasa dirinya lebih hebat dari Adam. Merasa dirinya lebih mulia, lebih tinggi karena ibadahnya sudah sampai tingkatnya bersama malaikat. Nah, itu iblis. Jadi orang yang beribadah itu bisa berpotensi dia menjadi sombong dan dia merasa dirinya paling bagus, paling bertakwa, paling beriman daripada orang lain. Ini yang harus selalu diwaspadai. Dan di antara cara syaitan untuk menggoda manusia kalau ahli maksiat digoda dengan cara yang lain. Tapi kalau ahli ibadah juga ada cara tersendiri. Nah, orang-orang ahli ibadah itu kalau digoda, dilencengkan untuk maksiat, ini mungkin sangat sulit. Dia yang rajin ibadah tiba-tiba suruh berzina, ini sangat sulit. Tapi kalau digoda untuk merasa dirinya paling hebat, dirinya paling bertakwa, nah ini sangat memungkinkan. Itulah yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda, menjerumuskan manusia yang rajin ibadah. Tapi kalau orang yang berbuat dosa digoda dengan jalan dibuat agar berputus asa dari rahmat Allah. Kamu ini sudah sangat buruk, kamu sudah banyak dosanya, nggak usah tobat. Ya, kamu ini nanti tobat juga dosa lagi. Mendingan nggak usah tobat. Ini orang yang pelaku maksiat digoda dengan demikian. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun kita berbuat dosa, tetap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita tahu banyak kisah di Bani Israel, orang-orang ahlu ibadah yang dijerumuskan oleh syaitan dengan sikap sombong tersebut. Ada seorang ahli ibadah yang selalu menasihati temannya untuk berbuat kebaikan, tapi temannya ini tidak mau. Sampai suatu saat dia mengatakan, Allah tidak akan mengampunimu. Dengan ucapan seperti itu, nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada orang ini, kamu tahu dari mana? Aku tidak mengampuni hambaku ini. Allah ampuni hambanya yang berbuat dosa ini, dan Allah masukkan orang ini, ahli ibadah ini, ke dalam neraka. Karena merasa dirinya hebat, mengatakan Allah tidak mengampuni. Ini sangat berbahaya. Kalau begitu nggak usah ibadah. Nah, ini sangat keliru juga. Kita tetap beribadah, semangat beribadah, tapi selalu menjaga hati. Jangan sampai hati kita itu menjadi sombong gara-gara ibadah yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Sampun? Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.